Berjumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan saat ini terambil dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita merenungkannya, mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami setiap kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam firman. Berikan kami hikmat dan pengertian dari Roh Kudus, agar firman-Mu menjadi hidup dalam hati kami, menuntun langkah kami, dan mengubah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bacaan kita Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 dengan tema kesombongan manusia menyebabkan kehancuran baginya. Dalam Kejadian pasal 11 ini kita membaca kisah pembangunan Menara Babel. Ini adalah cerita umat manusia yang bersatu untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Namun niat mereka ini dipenuhi oleh kesombongan dan pemberontakan terhadap Allah. Kisah ini mengajarkan pelajaran penting kepada kita semua tentang kesombongan, ketaatan kepada Allah, dan pentingnya hidup untuk kemuliaan Allah. Dari Kejadian pasal 11 ini dibagi menjadi 3 bagian penting yang kita renungkan bersama, yaitu yang pertama pada ayat 1 sampai ayat 4 berbicara tentang latar belakang Menara Babel. Saat itu umat manusia berbicara dalam satu bahasa. Mereka bersatu untuk membangun sebuah kota dengan menara yang puncaknya mencapai langit, dengan tujuan membuat kebanggaan bagi diri mereka atau mencari nama. Ayatnya yang keempat, tujuan mereka membangun kota bukan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk penonjolan diri mereka sendiri dan melawan kehendak Allah yang memerintahkan mereka untuk memenuhi bumi di dalam Kejadian 9 ayat 1. Saudaraku, kesombongan seringkali membuat kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dan melupakan Allah dalam hidup kita. Bahkan hal-hal yang kita lakukan hanya untuk mencari kemuliaan diri kita sendiri atau mencari nama kita sendiri tanpa melibatkan Allah di dalam hidup kita. Allah memanggil saudara dan saya. Allah memanggil kita semua untuk mentaati perintah-perintahnya. Bahkan jika kita harus meninggalkan kenyamanan dan keamanan diri kita sendiri. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, pada ayatnya yang kelima sampai ayat yang ketujuh, kita melihat bagaimana tindakan Allah terhadap kesombongan manusia. Allah turun melihat kota dan menara yang sedang dibangun manusia. Allah mengetahui kesatuan mereka yang dapat menyebabkan mereka semakin jauh dari Allah. Karena itu, dalam belas kasihnya, Allah mengacaukan bahasa mereka agar mereka tidak dapat memahami satu dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan kesombongan manusia berkembang tanpa batas. Saudaraku, Allah bertindak untuk menghalangi rencana manusia yang bertentangan dengan kehendaknya. Dan hal itu seringkali kita anggap sebagai kegagalan yang kita alami. Sebenarnya hal itu adalah cara Allah melepaskan kita dari kesombongan atau jalan kita yang salah. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, ayat 8 sampai 9. Akibat dari kesombongan umat, apa yang terjadi? Yaitu manusia tercerai-berai ke seluruh bumi sesuai dengan kehendak Allah. Pembangunan menara itu dihentikan dan tempat itu disebut Babel karena di sanalah Allah mengacaukan bahasa manusia. Saudaraku, dari kisah ini apa yang kita dapatkan? Yaitu kesombongan membawa kehancuran. Salomo berkata dalam kitab Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahulukan kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Hidup kita hanya akan benar-benar bermakna jika kita hidup di dalam ketaatan kepada Allah dan untuk kemuliaan namanya,
bukan untuk mengejar nama besar diri kita sendiri. Karena itu, mari kita berserah sungguh kepada Allah, membangun hidup kita di atas dasar ketaatan kepadanya, dan hidup untuk memuliakan namanya, bukan untuk diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri dan mencari kemuliaan diri kami sendiri. Ajar kami untuk hidup taat kepada kehendak-Mu, agar hidup kami memuliakan nama-Mu, mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.